Berlatar pada sisi gelap sebuah kota besar di India, kisah akan berfokus pada seorang pria pemabuk bernama, kita sebut saja Kosim, diketahui sedang meminta kasbon pada atasannya yang merupakan seorang dokter bernama Narji. Alih-alih memberikan uang yang diminta, Narji justru mengalihkan obrolan dengan membahas sebuah proyek baru di mana Kosim harus bisa mengumpulkan sebanyak 100 orang dalam waktu dekat. 100 మందిని రెడీ చేసుకో, కొత్త ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది. అదే పని మీద వెళ్తున్నాను సార్. ఏంటి ఇక తాగడం మానేసే. Entah proyek apa yang dimaksud, Kosim hanya bertugas memenuhi setiap perintah Narji. Dalam hal ini, mohon maaf, para ODGJ dari penjuru kota diciduk dan ditampung di terminal peti kemas ini sebelum kemudian dikirim ke alamat yang telah ditentukan. ఏదో షెల్టర్ బాగుంది కదా అని అందరూ ఒకరికొకరు చెప్పుకొని ఇక్కడికి వచ్చేసి ఉంటారు అంతే. అమ్మ దీనమ్మ, మౌత్ టాక్ బాగానే స్ప్రెడ్ చేసావన్నమాట. Setelah sedikit berbincang dengan rekannya sambil meneguk segelas Homer, Kosim pergi menuju lorong peti kemas untuk memeriksa stok ODGJ yang sudah terkumpul. Namun saat pemeriksaan berlangsung, Kosim dibuat kaget dengan kepulan asap tebal dari sisi lorong yang ketika ia beranjak untuk memastikan dari mana sumber asap tersebut, tiba-tiba ya, sosok manusia topeng bermat api menampakkan diri persis di hadapan Kosim. Karena saking takut dan paniknya, Kosim bahkan sampai tak kuasa berdiri saat sosok itu perlahan menghampirinya. Kemudian pada keesokan paginya, ketua polisi perempuan bernama Daksa tampak baru saja tiba di TKP, sementara ketua dari tim forensik bernama Vikram yang datang lebih awal, ia menyampaikan beberapa temuannya. Ada seperangkat alat abok, luka bekas suntikan di bagian leher korban, namun belum bisa dipastikan apa yang menjadi penyebab kematian korban. Karena menurut pendapat saksi mata, si Kosim tewas karena gangguan dari jin atau dedemit penunggu di sana. దాని కళ్ళలో నిప్పులు రాలుతుండే, చేతిలో కర్కశ పట్టుకుని వెళ్తుంది మేడం. అది నిజంగా దెయ్యమే మేడం. Beralih ke sebuah ruangan pribadi saat percakapan virtual sedang berlangsung, dan mari saya perkenalkan Anda pada seorang pengusaha farmasi bernama Balaram dan sang dokter ahli yang tak lain adalah Narji itu sendiri. Di hadapan para mitra bisnis yang tersebar di beberapa negara, Balaram mengumumkan terkait rencana peluncuran obat baru yang saat ini masih dalam tahap eksperimen. Gentlemen, all you need to do is become our franchisees for your respective countries. Meski dunia tahu jika India memiliki Ayurveda atau sistem pengobatan tradisional yang sangat melegenda, namun di sisi lain, Balaram justru fokus pada konsep bisnisnya, di mana kebohongan yang dimodifikasi akan lebih diminati daripada kebenaran yang dilupakan. Pada intinya, Balaram hanya memprioritaskan sisi keuntungan dari proyek obat tersebut, padahal dari sisi kesehatan, dia sendiri masih menggunakan ramuan Ayurveda hingga sekarang. వాళ్ళందరి ముందు ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ అన్నారు, మరి అదే ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్స్ మీరు మింగుతున్నారు. ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ యువర్ గేమ్ బలరామ్ సార్. Di dalam laboratorium inilah eksperimennya dilakukan, di mana objeknya itu sendiri ternyata para ODGJ yang dipasok oleh si Kosim tadi ini sedang dilakukan proses uji coba yang ke-215 kalinya. Jika gagal, maka sebanyak itu pula jumlah ODGJ yang nyawanya ditumbalkan dalam eksperimen ambisius tersebut. Increase the dosage. Sementara itu, Vikram hendak akan menemui Daksa untuk menyerahkan laporan penyelidikannya. Diketahui hubungan antara mereka tidak baik-baik saja semenjak Vikram dipindah tugaskan pada pekerjaannya yang sekarang, dan akan tetap seperti itu hingga dia kembali lagi ke Departemen Kepolisian. ఎందుకు సార్ మీకు మేడంకి అస్సలు పడదు. Saat Vikram sedang menyerahkan berkas laporannya itulah ada seorang jurnalis media online bernama Suraj yang nampak terobsesi untuk mendapat kepastian tentang kasus ini. Dengan fakta bahwa Daksa kebingungan menyikapi keterangan dari para saksi mata tadi, Suraj sempat menyarankan agar menggunakan jaksa seorang ahli dalam bidang ini. Namun sayang, Daksa menolak mentah-mentah saran tersebut. మేడం నేను మీకు ఏదో హెల్ప్ చేద్దామని వస్తే మీరు నా మీదే సెటైర్లు వేస్తున్నారు. चापने की मैटर मिल गया ना अब ठीक है चले जाओ.
Dan inilah si ahli yang dimaksud, seorang psikolog senior bernama Mitra. Saat diwawancara oleh Suraj yang disiarkan secara langsung pada channel YouTube-nya, Mitra sudah bisa membaca konsep yang dilakukan pelaku dalam menghabisi Qasim. Namun itu tadi, kepolisian India tidak pernah melibatkan seorang psikolog dalam menangani kasus. ఇదే విదేశాల్లో అయితే మాలాంటి వాళ్ళ సలహాలు సంప్రదింపులు తీసుకుంటారు. మన పోలీసు వాళ్ళు ఇది మన కర్మ. Berharap bisa menjadi solusi, Daksa pun akhirnya mencoba mengundang Mitra untuk datang ke kantornya. Namun sayang ada kesalahan Daksa dalam menilai tentang Mitra sehingga menganggap jika Mitra bukan kriteria psikolog yang dibutuhkan. నాకు ఒక చిన్న డౌట్. దక్ష గారు, డోంట్ వేస్ట్ యువర్ టైం అండ్ మై టైం. Beralih ke tempat lain, lebih tepatnya sebuah hotel tempat salah seorang dari rekan bisnis Balaram asal Amerika bernama Alex tiba di sana. Entah apa tujuan kedatangannya itu, Balaram yang dikejutkan dengan pemberitahuan terkait kasus pembunuhan terhadap Qasim langsung meminta Alex agar tidak keluar dahulu dari hotel selama 3 minggu. Tepat saat Alex sedang menikmati fasilitas hotel yang menyediakan layanan pijat refleksi, tanpa sadar ada sebotol minyak urut yang tumpah di lantai disusul dengan pemanas suhu ruangan yang tiba-tiba naik dengan sendirinya dan menimbulkan kepulan asap tebal sehingga tewasnya Alex sontak menjadi bahan pemberitaan yang menghebohkan. Belum selesai dengan kasus Qasim, kini kepolisian harus menghadapi kasus baru dengan motif serupa. Sehingga Daksa yang mulai curiga dengan keterkaitan di antara kedua kasus ini pun lekas menuju TKP. Dan seperti biasa, Vikram bersama timnya sudah lebih dahulu berada di sana. ఇదేనా రావడం? లే, నేను రాత్రి నుంచి ఇక్కడనే ఉన్నా. స్పా రూమ్ లో టెంపరేచర్ బాగా పెంచినట్టున్నారు. మొత్తం బాడీ కుక్ అయిపోయింది. Di sisi lain, rupanya Suraj diam-diam mendatangi petugas CCTV hotel dan berhasil mendapatkan file rekamannya. Daksa yang tidak sengaja melihat keberadaan Suraj di sana pun lantas mengajarnya pada saat itu juga. Alhasil, Suraj berhasil diamankan oleh petugas, namun tatkala ditanya alasan keberadaan dia di TKP, Daksa justru tidak bisa berbuat banyak karena keterlibatan Suraj dalam pengungkapan kasus ini adalah akibat ketidakseriusan penanganan dari pihak kepolisian itu sendiri yang memang seperti itulah faktanya. ఇట్లా పక్కోని పాకెట్లో చెయ్యి పెట్టుడు అలవాటైందిరా బాయ్ నీది. మీరు మాత్రం మా కెమెరాల మీద చేతులు వేసేయచ్చా? మీరు డ్యూటీ మైండెడ్ కాకపోతే నా అలాంటి ఎలాగ ఇంటర్ఫీర్ అవుతాడు ఆ సంచలగి. Setelah Suraj dibebaskan sambil membawa pergi kartu memori berisi file rekaman CCTV-nya, Daksa lekas meminta keterangan kedua gadis pelayan pijat tadi. Faktanya, kronologi kematian Alex ini sama persis dengan kejadian sebelumnya dan berhubung terdapat desakan dari atasan agar segera memberikan laporan, maka dengan terpaksa Daksa pun melakukan jumpa pers dengan pernyataan seadanya. ఫారినర్ ని మనిషి కాదు ఏదో వింతాకారం చంపిందని తెలిసింది మేడం. నిజమేనా? ఆనెస్ట్ గా మాట్లాడుకుందాం. మీరు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నట్టు లేదు, రివర్స్ లో పోలీసులనే ఇంటరాగేషన్ చేస్తున్నట్టుంది. Di saat yang sama di laboratorium forensik, Vikram berhasil menemukan fakta bahwa yang digunakan pelaku saat menyuntik korbannya adalah cairan racun mematikan. Di saat itu pula, Rajesh memeriksa kartu memori tadi dan menemukan fakta baru terkait pelaku yang seketika membuatnya tercengang. Ayo tebak, siapa pelaku yang sebenarnya? ఇది అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. మిమ్మల్ని ఒకసారి అర్జెంటుగా కలవాలి సార్. Habis pikir dengan yang didapatkan dari rekaman CCTV hotel barusan, Suraj pun langsung menemui seorang komisaris polisi yang merupakan atasan Daksa sendiri dengan fakta bahwa ternyata pelakunya adalah Daksa yang menggunakan nama samaran Mitila. Saat itu juga Pak Komisaris menugaskan Vikram untuk kembali bergabung dengan Departemen Kepolisian guna mengambil alih penyelidikan. Atas dasar tugas itulah, Vikram langsung menuju kantor kedutaan Amerika yang ketika Daksa baru saja selesai menyerahkan laporan kasus kematian Alex dan sedang akan berangkat pulang, Vikram langsung menghampirinya dan... Daksha, it's over. Smoke, hallucinations, misleadings, killings.
What a sketch. Ya, pertanyaan demi pertanyaan terkait penangkapan Daksa pun bermunculan, termasuk dari Suraj sebagai perwakilan jurnalis. Alih-alih memberi jawaban, Vikram yang sejatinya sedang terjebak dalam pertanyaan yang sama memilih diam sebelum selesai dengan penyelidikannya. ఇప్పుడే ఇన్వెస్టిగేషన్ మొదలైంది త్వరలో మీకు అన్న ఆన్సర్స్ దొరుకుతాయి Singkat cerita, malam pun Poek berlokasi di dalam ruangan interogasi. Vikram mencecar Daksa dengan pertanyaan seputar apa yang melatar belakangi semua ini. Namun alangkah terkejutnya Vikram karena Daksa yang dia kenal tiba-tiba berubah menjadi Pitila alias pemilik nama samaran yang digunakan Daksa untuk check-in hotel saat akan menghabisi Alex waktu itu. ఒక ఫ్రెండ్గా అడుగుతున్నాను నిజం చెప్పు దక్ష దక్ష ఎవరు? సార్ ఓకే సార్ మేడం Sementara Daksa yang dilarikan ke rumah sakit setelah jatuh pingsan, Vikram bersama tim pergi melakukan penggeledahan di rumahnya. Mereka lantas menemukan resep obat yang masih Daksa konsumsi. Menurut hasil analisa, obat ini diperuntukkan bagi para penderita stres pasca trauma di masa lalu. సార్ దేంటో కనుక్కో ఇంకా తరోగా సెర్చ్ చేసిన తర్వాత Selain itu, ada juga temuan lain yang tidak kalah pentingnya, yakni identitas lengkap dari si Mitila itu sendiri, yang setelah ditelusuri lewat nomor telepon pemilik rumah pada identitas tersebut, diketahui bahwa Milita telah meninggal dunia karena bundir pada 2 tahun yang lalu. హౌస్ నెంబర్ 5-2-57 BTS కాలనీ వికారాబాద్. అనంతయ్య కూతురా ఆ అమ్మాయి సూసైడ్ చేసుకుని 2 years అవుతుంది సార్ న్యూస్ లో కూడా వచ్చింది Bersamaan dengan itu, Daksa terlihat sudah siuman dari pingsannya dan hendak akan didatangi oleh dokter Mitra, di mana ia akhirnya bersedia memberikan bantuan meskipun ada sedikit kekecewaan dengan sikap Daksa yang kemarin sempat menyebut tidak akan membutuhkannya lagi. Focus on the light, please. Sejenak Mitra terdiam ketika alam bawah sadar Daksa kembali mengaku dirinya sebagai Mitila, yakni putri dari seorang tabib Ayurveda yang bernasib malang, di mana pada suatu hari selesai kuliah ilmu kedokteran seperti diwasiatkan oleh sang ayah. Mitila pulang ke kampung halamannya dan mulai sadar bahwa Ayurveda merupakan rahasia alam yang sangat bermanfaat bagi kesehatan umat manusia. Meski hanya berbahan tumbuhan, kandungan ramuan Ayurveda dibuktikan oleh peneliti farmakolog asal Amerika bahwa di dalamnya terdapat molekul ajaib untuk mengobati kanker, kelainan jantung, gangguan pembuluh darah, dan berbagai penyakit kronis lainnya. Di saat orang-orang menjadikan ini sebagai peluang bisnis dan ladang cuan yang sangat menjanjikan, sang ayah justru membuka praktek Ayurveda tanpa memungut biaya hingga berujung pada kematiannya. మా నాన్న లక్షల్లో అయ్యే అదే ప్రజలకి ఉచితంగా ఇవ్వాలనుకున్నారు అందుకే ఆయన్ని చంప. Melanjutkan jejak mendiang sang ayah, Mitila mulai melakukan riset sendiri, membuka klinik Ayurveda modern secara sukarela, di mana banyak sekali pasien yang sembuh berkat obat hasil racikannya tersebut. Lewat sebuah presentasi resmi, Mitila pun akhirnya bertemu dengan seorang investor yang membantunya dalam produksi obat berskala besar. Tanpa sadar, si investor ini tak lain adalah Balaram, pebisnis ambisius yang dikenal sangat cerdik dan juga licik. Congrats. థ్యాంక్ యూ సార్ Congratulations, Mithila. థ్యాంక్ యూ సార్ Please. Sure. Tak hanya menjatuhkan nama Ayurveda di mata masyarakat serta dunia medis, Balaram berhasil mencuri harddisk yang berisi formula racikannya. Dan satu hal yang pasti, ternyata si Balaram ini adalah orang yang telah menghabisi ayah Mitila. Bahkan Balaram CS yang di dalamnya ada Sinarji, si Alek, dan juga si Kosim pun bersekongkol dalam menghabisi nyawa Mitila dengan menyuntikkan zat kimia mematikan ke dalam tubuhnya. Meski sempat berlari untuk meminta bantuan, naas Mitila tak bisa mengendalikan kemudi motornya karena kehabisan tenaga, dan perjuangannya untuk melestarikan Ayurveda pun berakhir dalam sebuah nestapa.
Selesai dengan metode penanganan psikologis yang Mitra lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Daksa mengalami DID atau gangguan identitas disosiatif atau yang dikenal dengan kepribadian ganda, di mana Daksa seolah-olah menjadi peran pengganti atas konflik masa lalu yang Mithila rasakan pada masa hidupnya. It's DID, Dissociative Identity Disorder. సరే. Take care of her. Saat Mitra pergi untuk membuatkan laporan, tiba-tiba Balaram menghubungi Pak Komisaris dan memintanya untuk menembak mati Daksa. Mungkin karena Balaram sudah mulai panik bila mana kejahatannya akan terungkap. Tapi beruntung Pak Komisaris bukan polisi Indosiar yang mudah tunduk pada mafia sehingga... అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మీకు చిన్న అడ్వైస్, మీరు మందులు మాత్రమే తయారు చేయండి, నేరాలు కాదు. Atas dasar laporan penyelidikan yang dibuat oleh Mitra, Majelis Hukum pun memutuskan bahwa kondisi mental Daksa saat melakukan kejahatan tidak dalam keadaan stabil sehingga ia dianjurkan untuk mendapatkan perawatan optimasi di RSJ. Sedangkan untuk kasus Mithila itu sendiri, hakim meminta Pak Komisaris dan jajaran kepolisian untuk menindaklanjuti kasusnya sampai tuntas. మిథిల డైరీలో దొరికిన ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి మరోసారి మిథిల కేసుని రీఇన్వెస్టిగేట్ చేయాల్సిందిగా పోలీస్ శాఖను కోర్టు ఆదేశిస్తోంది. Saat Daksa sedang dibawa menuju RSJ itulah sebuah anomali terjadi di mana mobil polisi yang sudah ditentukan disabotase oleh para polisi Kaduman utusan Balaram. Tapi sebelum mereka benar-benar menebar ancaman, Daksa dengan mudah membalikan keadaan dan... Akhirnya, Daksa berhasil diamankan dan akan segera Vikram antarkan menggunakan mobil kedua tanpa sadar. Rupanya Pak Komisaris telah menjadikan Daksa bagian dari pengungkapan kasus Mithila, yang mana di sini Vikram pun diminta untuk tetap siaga mengawalnya dari kejauhan. I think I can give her the best safety. టార్గెట్ అయితే మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసిన. Ternyata di RSJ inilah laboratorium eksperimen yang selama ini Narji lakukan. Tak lama setelah Daksa dimasukkan ke kamar penahanan, Sinarji pun datang menghampiri Daksa seolah tidak punya niat jahat. Namun saat hendak akan menusukkan suntikan racun ke leher Daksa, tiba-tiba... Yes, torchlight wali. Alih-alih tumbang karena keracunan, justru si dokter koplok ini dibuat sempoyongan oleh serangan demi serangan yang dilancarkan oleh si Daksa sampai akhirnya... Selesai urusan dengan Sinarji yang sudah tidak bernyawa, Daksa pun langsung menuju ruangan laboratorium yang dimaksud dan melepaskan para ODGJ yang akan dijadikan objek eksperimen selanjutnya. Di sebuah taman, nampak puluhan relasi bisnis Balaram telah diundang untuk merayakan formula racikan Ayurveda yang kata Sinarji sudah ditemukan kode sandi harddisknya. Tanpa sadar, kehadiran Pak Komisaris di sana bukan untuk berpesta, apalagi menjadi bagian dari bisnis mereka, tetapi... మిథిల, అనంతయ్య, నిర్వాణ ల్యాబ్స్. Balaram mulai panik, apalagi setelah mengetahui jika Sinarji sudah tidak bisa dihubungi. Tiba-tiba terjadi beberapa kali ledakan lampu taman yang mengakibatkan kepulan asap tebal. Lalu muncullah dua sosok manusia bertopeng seperti di awal film tadi, dan inilah yang terjadi. Selain Daksa yang datang untuk mewakili dendam Mithila, kita juga akan dibuat terkejut dengan sosok satunya lagi yang tak lain adalah Mitra. Dan ternyata Mitra merupakan adik kandung dari ayah Mithila itu sendiri. Sehingga tak heran jika mereka pun sepakat untuk menghabisi Balaram dengan cara seperti ini. గుర్తుపట్టావా? Dengan tewasnya Balaram dan Dr. Narji, maka berakhir pula sindikat kejahatan yang mereka bangun selama ini. Adapun terkait kematian keduanya, Vikram berjanji pada media akan terus melanjutkan penyelidikan secara menyeluruh hingga pelakunya ditemukan. అన్నిటినీ క్లియర్ అండ్ తరోగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తాం. ఇన్ 2 days మేము ముందు పెడతాం. దక్ష మేడం తప్పించుకుంది.
Di sisi lain, tepat saat Suraj mewawancarai Vikram untuk keperluan konten channel YouTube-nya, di saat itu pula Vikram bertanya terkait obsesi Suraj terhadap kasus Daksa hingga terungkaplah bahwa ternyata Suraj sudah sejak lama mengamati kasus ini dan faktanya Daksa tak lain adalah Mithila yang mengalami transformasi wajah pasca operasi akibat kecelakaan yang dialaminya waktu itu. ఇన్వెస్టిగేటివ్ బ్రెయిన్ కి ఇప్పటికే ఒక ఐడియా వచ్చి ఉండాలి. Kesimpulannya adalah Daksa tidak mengalami DID seperti yang tadi disebutkan, melainkan karena hanya dengan cara itulah dia bisa mengungkap sindikat kejahatan Balaram CS sekaligus membalas kebiadaban yang mereka lakukan selama ini, dan semuanya tidak lepas dari peran penting Dr. Mitra yang ternyata adalah ayah angkat Daksa sendiri. మీకు ప్రొఫెసర్ విశ్వామిత్ర గురించి తెలుసా? ఆయన ఇంటి పేరులోనే హింట్ ఉంది. ట్రై చేయండి. Beberapa hari kemudian, Daksa meyakinkan Vikram bahwa tujuan utama dari semua ini yaitu melindungi Ayurveda dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab serta menghidupkannya kembali sebagai metode pengobatan tradisional yang fungsi dan khasiatnya sudah berabad-abad diakui dunia. నా నెక్స్ట్ టార్గెట్ని టేక్ కేర్ చేశా కానీ తరతరాలుగా కాపాడుకుంటున్న ఆయుర్వేదాన్ని Sebagai jawabannya, Vikram meminta Daksa untuk bergabung lagi di Departemen Kepolisian, di mana hubungan mereka akan kembali terjalin dengan baik seperti dulu. నేను మాట్లాడుతున్నది దక్షతోనా మిథులతోనా? Tamat ending yang sangat mendaksakan.